Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jumingan, Kepala SLB Negeri Pembina Palembang, beserta segenap Dewan Guru. Kita mulai saja sambil menunggu di sana proses untuk audionya, nggak apa-apa. Minimal yang pakai HP sudah bisa terdengar suaranya. Silahkan merapat saja beberapa yang bisa mendengar. Nanti juga rekaman ini kami sampaikan, Bapak Ibu bisa dilihat lagi berdasarkan rekaman apa yang kami sampaikan. Intinya, terima kasih Pak Jumingan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan secara khusus kepada SLB Pembina tentang angka kredit. Dan tadinya kami ingin mengkonfirmasi tentang biaya daring. Namun kita fokusnya di angka kredit dulu. Nah, adapun item yang ingin kami sampaikan di angka kredit ini sesuai dengan surat edaran. Tolong ditampilkan surat edarannya, Bu Rikla, di share screen PDF-nya. Bapak Ibu bisa melihat surat edaran ini di dalam grup Telegram tim angka kredit. Jadi bagaimana cara untuk masuk ke grup Telegram itu? Mudah-mudahan sudah ada yang masuk dari tim angka kredit sekolahnya, yaitu dengan cara mengetik di browser t.me tim angka kredit kecil semua. Sambil kita nunggu share screen-nya ya, share screen dari surat edaran. Nah, sambil Bapak Ibu juga sebenarnya bisa melihat, nah ini dia share screen-nya. Di dalam grup tim angka kredit itu ada pesan yang disematkan, yang di paling atas. Itu kalau diklik adalah informasi-informasi penting terkait dengan angka kredit yang perlu diketahui. Baik, kita baca inti-intinya saja. Yang pertama, poin 1 saja langsung, paling lambat dokumen adalah 31 Oktober. Nah, itu intinya. Dan yang digunakan untuk pengumpulan berkas ini adalah periode penilaian Januari sampai Desember 2021. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang di luar periode Januari sampai Desember? Kami berharap pengumpulannya atau mekanismenya ada di tahun depan. Jadi periode bulan Juli sampai Juni. Bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 itu dinilainya nanti di menjelang bulan Maret April. Jadi bukan sekarang. Jadi sekarang ini khusus untuk periode Januari sampai Desember masa penilaiannya. Bagaimana dengan yang tahun-tahun sebelumnya? Silahkan selama dia periodenya sama maka dikumpulkan juga supaya kita bisa mencetak fak tahunan untuk penilaian Januari sampai Desember. Nah, jadi sekali lagi poin 1 itu berbicara tentang masa penilaian dan tentang batas waktu. Yang kedua, disampaikan untuk pengawas ya, tidak perlu lah untuk pengawas ini langsung ke Korwas. Yang ketiga, sekolah itu kami minta membuat tim angka kredit sekolah. Bebas ya. Pak Ana. Ya, siap. Pak Sudah Ana. Bu Serlina? Ya, Bu Serlina gimana? Izin masuk, ada yang mau masuk Pak Ana? Oh ya, silahkan di-approve. Iya. Ada yang mau masuk dari hostnya Bu Rikla, tolong di-approve yang masuk. Tolong di-add ya Pak. Ya. Baik, Bu Serlina, silahkan di-unmute ya. Di-mute lagi ya, Bu Serlina kalau sudah. Saya lanjut, poin ketiga ini, kepala sekolah diharapkan membuat tim angka kredit sekolah. Jadi tim angka kredit sekolah itu ketuanya adalah dipilih salah satu dari siapa yang biasa mengerti angka kredit. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Anggotanya bebas, mau 2-3 orang atau sesuai dengan kebutuhan. Dan di antara anggota kami harapkan ada yang paham tentang IT sehingga bisa membantu untuk pemrosesan dokumen online. Nah, tim angka kredit ini kami harapkan juga bergabung dalam grup Telegram t.me tim angka kredit dan mengisi Google Form yang telah disediakan. Di situ nanti ada linknya. Nah, poin keempat ini berbicara tentang PKB.
PKB itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, di dalam pengembangan diri seperti biasa kita ketahui, di situ ada piagam, sertifikat, dan seterusnya. Di dalam publikasi ilmiah ada yang buat PTK, ada yang buat makalah, dan seterusnya. Karya inovatif pun bisa membuat inovasi atau hal-hal lain. Nah, yang kita fokuskan di poin keempat ini adalah cara mendokumentasikannya. Bahwa untuk dokumen PKB, bagi yang membuat PD dan PTK, PD dan PIKI maksud saya, itu dijilid secara terpisah per guru. Jadi misalnya membuat PTK dan juga ada sertifikat, maka dikumpulkan secara terpisah. Namun jika Bapak Ibu hanya membuat PD saja atau sertifikat saja, maka kita minta untuk digabungkan di bagian ke-1. Nah, di bagian ke-1 itu juga terdiri dari surat pengantar, daftar guru yang mengajukan Dupak, SK pangkat terakhir, Pak pangkat terakhir, dan Pak tahunan. Apa yang sudah dibuat secara manual tidak perlu di-online-kan lagi. Dan kita kasih tambahan poin ke-6-nya, ada sertifikat atau PD untuk guru-guru yang tidak membuat PTK atau makalah atau jurnal. Yang tidak ada PIKI-nya, maka sertifikatnya digabung di atas. Tujuannya apa? Supaya tidak tercecer. Jangan Bapak Ibu hanya ngirim sertifikat kemudian dijilid. Kalau terlalu tipis sebaiknya gabung saja di atas. Nah, kemudian kita ada dokumen yang di-online-kan. Nah, ini ada koreksi. Dokumen yang di-online-kan itu kita kurangin untuk dokumen-dokumen yang telah disampaikan secara manual. Yang telah disampaikan secara manual itu kan SK pangkat terakhir, Pak pangkat terakhir, dan Pak tahunan yang terbit setelah SK pangkat terakhir. Itu tidak perlu lagi di online. Namun kita tambahkan satu dokumen yaitu SKP dan P2KP. Mohon maaf ini terjadi kenapa? Karena kami tim Perumus ini memang secara internal mendapat masukannya itu setelah suratnya diteken oleh Kadis. Nah, dari awal kami sudah minta masukan ke seluruh tim penilai, ke seluruh tim sekretariat, dan ternyata tidak ada masukan. Setelah diteken Kadis, barulah ada masukan. Ya mau tidak mau kita menyampaikan secara terpisah. Setelah dokumen pengajuan manual ini diproses, maka kita ada tahapan yaitu mengupload secara online. Secara online ini kita kirimkan melalui link yang nanti mungkin akan ditunjukkan oleh Bu Rikla atau Vina. Bagaimana mekanismenya, Bapak Ibu sebenarnya bisa baca juga di dalam grup Telegram untuk melihat videonya. Nah, mungkin secara garis besar surat edaran seperti ini. Nanti ada 2 video, yaitu video tentang input berkas secara online dan video tentang koreksi pemberkasan manual. Singkat saja, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab sebelum nanti dibantu oleh Pak Yusman, Bu Rika, dan tim jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka seluruh mic-nya, Bapak Ibu silahkan bertanya. Intinya sebenarnya kami ingin tahu apa permasalahan yang ada di sana. Bu Warih mungkin bisa dimulai atau Pak Jum, ada yang mau mulai? Silahkan mulai. Pak Jumingan mana? Ada ya? Suaranya agak tidak jelas, Bu. Di unmute dulu, Bu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Pak Jumingannya ada? Pak Jumingan minta patah 2 patah katanya, Pak. Mohon maaf saya mulai duluan, Pak. Pakai suaranya saya. Bu Wari di unmute, mohon.
Atau mau langsung pertanyaan? Ya. Bapak Ibu, kalau nanti waktunya ini habis, kita coba buatkan link baru jika banyak pertanyaan ya. Karena ini kan Zoom-nya kami ambil yang versi gratis 40 menit. Nanti kalau memang banyak pertanyaan silahkan join lagi dan akan dilanjutkan sesi kedua diskusi jika memang diperlukan sampai setuntas-tuntasnya. Saya sudah siapkan tim kami di dinas, ada Bu Rikla, ada Pak Yusman, ada Vina. Nah, nanti kalaupun ada yang lain bisa bergabung, kita akan diskusi sama-sama. Mungkin saya tidak bisa menemani sampai sesi kedua nanti. Saya ada di batas sesi pertama ini sampai 40 menit pertama. Silahkan Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan. Pak Jumingan mungkin ada yang mau disampaikan. Lebih baik tidak usah pakai mic, karena suaranya mantul kalau pakai mic. Terima kasih Pak Anang. Mikrofonnya dimatikan aja. Ya. Terima kasih Pak Anang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Pak Anang atas kesempatan. Pak Anang di sela-sela kesibukannya masih bisa membina kami, Pak Anang. Terima kasih. Kita tidak bisa berjumpa, belum bisa berjumpa secara fisik melalui daring ini, Pak Anang. Ya. Ini sangat membantu guru-guru kami, Pak Anang. Ada beberapa pertanyaan dan karena waktunya terbatas, bagaimana disampaikan Pak Anang tadi, kita akan bertanya di link kalau memang dalam waktu yang singkat ini belum bisa tercover pertanyaan kita. Iya. Itu Pak Anang, ucapan terima kasih dan mohon maaf ini banyak hambatan kami di sini Pak Anang. Oh iya, enggak apa-apa Pak, siap. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enggak apa-apa Pak, yang penting suara kami jelas, nanti pun kalau ada banyak yang putus-putus kita bisa sampaikan rekaman videonya. Yang penting guru-guru di sana tahu bahwa kewajiban yang harus dilakukan adalah yang pertama tadi membuat tim angka kredit sekolah, yang kedua bergabung di grup Telegram, yang ketiga konfirmasi tim angka kreditnya, mungkin kalaupun sudah alhamdulillah. Yang keempat mempelajari surat edarannya, yang kelima menonton video untuk uploadnya, yang keenam menonton video dari SMK Negeri 1 Martapura untuk perbaikan pengiriman pengembangan diri berupa sertifikat atau piagam. Nah, hal-hal itu kalau sudah dipahami semua, mudah-mudahan tidak banyak pertanyaan. Tapi kalaupun masih ada pertanyaan, silahkan, tidak apa-apa. Nanti di sesi kedua saya minta Bu Rikla atau Vina atau siapa yang di sana putar dulu videonya, singkat saja, dicepet-cepetin, dijelaskan sebelum sesi tanya jawab versi kedua. Nanti linknya saya share lagi ke Pak Jumingan. Kita lanjut tanya jawab versi kedua kalau memang diperlukan. Silahkan Bu Warih mungkin. Gimana Bu Warih? Yang di mikrofonnya di unmute dulu Bu. Dipencet dulu. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak Anang. Ya. Sejauh ini kami baru berusaha untuk memahami edaran dan juga video kemarin sudah kami tonton. Saya share dengan Pak Jumingan sudah Pak ya. Jadi kami sudah membentuk tim kecil di sekolahan sudah. Alhamdulillah saya juga sudah siap dengan kertas verifikasinya untuk kami lakukan. Insya Allah minggu ini kita sudah mulai Pak. Oke, siap. Ada berapa orang Bu yang akan mengajukan angka kredit dari periode Januari sampai Desember? Kayaknya teman-teman ini kan baru kami semangati Pak, karena kan untuk kesadaran teman-teman ngitung 4 tahunan itu kayaknya masih belum ya Pak. Makanya kami masih bolak-balik itu kami semangati. Ya insya Allah dengan cara begitu mudah-mudahan kawan-kawan mulai nanti baik yang naik pangkat dan menghitung 4 tahunan yang periode, insya Allah kami maksimalkan lah Pak untuk di SLB Pembina ini. Malu saya Pak. Bu, kalau kita mau bikin, iya, siap. Ada tim penilainya. Iya Pak. Insya Allah Pak.
Pak tahunan itu kita minta Bapak Ibu guru yang mau mengajukan pak tahunan tidak perlu harus dibebani dengan PIKI, Bu, dengan PKB-nya. Tidak perlu mereka dipaksa membuat PKB. Ya, Ya, sudah saya kalau bilang mereka kalau tidak punya sertifikat, tidak ada pengembangan diri, tidak ada PIKI, tidak ada PTK, makalah, jurnal atau karya inovatif, yang tidak apa-apa, tetap aja dibuatkan karya paknya dengan memakai unsur utama pembelajaran dan hal-hal lain yang bersifat wajib. Dibuat sesederhana mungkin. Ya Pak, siap sudah. Pak, sudah informasi teman-teman, silakan ngitung pak tahunan apa yang ada dulu. Misalkan pembelajarannya nggak apa-apa gitu kan. Takutnya nanti lama-lama dinas memperlakukan sesuatu yang memang kita akhirnya rugi sendiri gitu loh Pak. Sudah bolak-balik saya sampaikan ke teman-teman itu Pak. Guru-guru yang belum membuat pak ini mendapatkan sertifikasi Bu ya? Ya Pak, alhamdulillah sudah sertifikasi semua. Tapi memang ada 2 teman atau 3 yang belum sertifikasi, tapi mereka udah punya Javung sih Pak. Sebenarnya nggak masalah kan saya rasa tuh. Ya. Coba saya ingin sharing Bu dari salah satu guru yang ada di sana yang angka kreditnya lebih dari 3 tahun, ada enggak? Banyak Pak. Nah, coba dipilihkan salah satu. Wow. Waduh. Silakan siapa sukarelawan yang mau curhat? Dari tahun berapa? 2019. Halo Pak Anang. Ya siap. Silakan Pak Lubias ya. Pak terakhir kapan? Oh, Pak terakhir 2018. 2018. Apa dia permasalahannya? Permasalahannya apa? Nggak ngaju ke pak tahunan Bapak? Oh, permasalahannya. Apakah Bu Ari tidak ngomong Bapak? Ya kurang informasi lah. Padahal saya sudah punya informasi kan Pak Anang. Kurang informasi. Kurang informasi itu maksudnya apa? Ya coba, Pak, Bu, rata-rata teman-teman mungkin ya Pak, memang kita harus terus-menerus memberikan informasi ya. Memang insya Allah Pak, saya siap memberikan informasi kapanpun dengan teman-teman. Pokoknya insya Allah yang periode pak tahun ini untuk periode Oktober ini, penilaian Januari ini, insya Allah proses pembina saya jamin Pak, minimal 100% minimal. Jadi kami ajak semua teman-teman nanti ngitung pak tahunan Pak, insya Allah Pak. Bu, saya kepikir gini Bu, saya pengen sebenarnya diskusi langsung dengan Bu Wari. Nanti kalau hari Senin atau hari apa, minta izin Pak Jumingan kalau Bu Wari dibolehkan ke dinas, kita diskusi berdua atau bertiga. Kita buat semacam instrumen Excel sederhana dari dupak yang ada. Dupak itu kan banyak sekali Bu ya. Pasti guru-guru stres itu Bu. Pasti guru-guru stres melihat dupak. Apalagi kalau dia melihat yang golongan 3 ini skornya sekian, 0, sekian, kali konversi, kali segala macam. Saya juga pusing Bu. Kalau saya jadi guru juga saya malas bikin pak kalau terlalu ribet kayak gitu. Nah, maksudnya kita sederhanakan. Bagaimana cara mensederhanakannya? Dupak itu Bu yang ber4 halaman atau 3 halaman lebih itu kan sudah ada format Excel-nya tuh di grup. Kita sederhanakan menjadi instrumen ya atau tidak. Nah, jadi nanti di bagian atasnya itu guru-guru ngetik nama, misalnya nama siapa misalnya Serlina gitu ya, Serlina dia. Kemudian pangkat golongan, dia berupa pilihan, golongan 3A, 3B dan seterusnya. Terus yang C masa kerja dan seterusnya, apa yang paling sederhana yang kita butuhkan. Sesudah itu di bawah itu tidak ada lagi nilai lama segala macam lama-lama, yang penting dari semua indikator yang ada di dupak itu hanya pilihannya ya atau tidak. Jadi guru-guru itu punya atau tidak punya. Nah, kalau guru-guru itu nanti milihnya iya atau dicentang di bagian iya, maka nilai yang di sebelah kanan itu otomatis keluar. Bagaimana cara dia otomatis keluar? Tentu kita harus pahami tabel angka kredit. Ini kan Bu Warih ahlinya, dan kami juga ada Pak Yusman dan Bu Rikla juga mantan guru, paham cara penilaiannya. Nah, di situ kita sama-sama membuat satu aplikasi Excel. Nanti guru-guru tuh kita bagikan instrumen
Excel ini berupa soft copy, Bu. Mereka tinggal buka di laptopnya, tinggal silang-silang saja di bagian mana yang dia punya. Nah, kalau dia sudah silang-silang saja di bagian yang dia punya, otomatis nilainya keluar, kita bikin rekap otomatis, kita sandingkan dengan nilai PAK sebelumnya, itulah pengajuan dupa kita yang baru. Nah, saya butuh kawan untuk merumuskan itu. Nah, saya butuh tim, mohon bantuan. Pak Jum boleh ya hari Senin Bu Triwari saya pinjam, Pak. Silakan Pak, silakan. Sama Pak, silakan. Lewat zuhur boleh. Kalau misalnya pagi masih banyak tugas apa ngajar, lewat zuhur menjelang sore waktu selesai pekerjaan di sekolah boleh. Ya, jadi kapan aja Ibu ada waktu, nanti kita lanjutkan di chat pribadi. Saya nanti bersama tim di dinas, kami butuh tim kayak Monef guru online kan sampai sekarang jalan ini kan Bu Wari yang buat Pak Jum. Sebanyak 100 sekian indikator waktu itu Bu ya. Mulai dari pedagogi, profesional, kepribadian sosial, administrasi guru segala macam. Dari Excelnya Bu Wari buat itu saya jadikan online Google Form dan guru-guru tinggal ngisi ya tidak. Nah kalau perlu nanti kita kembangkan aja berupa link Bu. Guru suruh ngisi Google Form, di antara indikator dupak langsung keluar hasil dupaknya berupa print out. Ya, kami juga punya, bagus sekali ya. Bagus Pak. Jadi mau tidak mau kita harus betul itu Pak. Nanti kalau yang nggak ngisi link untuk dupak itu tinggal Pak Jumingan aja perintahkan suruh hormat bendera setengah hari atau apa gitu ya. Oke. Ya, kemudian saya juga punya Ani, di sini ada tim dari IT kami nanti mungkin untuk mengembangkan itu ke Google Form atau aplikasi yang lebih bagus. Kita punya tim IT, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Intinya seperti tadi Bu, guru-guru kami maklumi kalau terlalu sulit memahami tentang tabel angka kredit, kemudian tentang dupa karena memang ribet dan tidak semuanya dikerjakan oleh guru. Jadi silahkan mana yang dikerjakan saja, mana yang ada dokumennya saja, itu saja yang diisi. Sementara itu yang diinventarisir. Iya Pak, siapa? Insya Allah Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada yang saya mau tanya butuh Bapak? Satu orang lagi. Silahkan disampaikan Bu, ke satu orang lagi yang guru perempuan yang 3 tahun lebih tidak membuat PAK. Siapa? Tadi kan sudah laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Anang yang terhormat. Ya, siap Bu. Saya ingin bertanya. Saya kemarin kan ngajukan PAK ke LPMP, masih pemberkasan secara dikirim berkas. Apa ini yang Bapak sama kelompok ini diperlakukan ini untuk berlaku di LPMP secara online, Pak? Terima kasih, Pak. Bantulah. Aku nanya itu kayaknya. Mungkin tidak kedengar ya Pak. Saya rasa saya sudah bisa jawab sih Pak sebenarnya. Silahkan tadi. Sorry saya terputus kayaknya tadi. Apa yang mau disampaikan Bu? Saya rasa yang pertanyaan teman saya sudah bisa jawab Pak, karena dia Ibu Sri tadi bertanya apakah berupa online yang Pak Anang sampaikan ini berlaku juga untuk LPMP. Nah, menurut saya sih tidak, karena LPMP kan sudah urusannya ke kementerian gitu kan. Jadi kita ikut yang 4B ke atas, kita ikut aturan yang dari kementerian. Oh, benar banyak kan, ya yang 4B ke atas ya? Ada berapa orang Bu 4B ke atas Bu? Kami yang 4B sudah ada berapa ya? Lumayan Pak, ada 13-an kalau nggak salah. Oh. Di SMP Pembina udah ada 13-an orang. Iya. Boleh tuh kalau perlu yang 4B ke atas tuh kita kumpulkan dengan sekolah-sekolah lain sesuai prokes, mungkin batas 20-30 orang. Bagi yang memang semangat ingin naik pangkat atau ingin membuat PAK tahunan, 4B ke atas tuh bisa kita panggilkan narasumber dari LPMP. Nanti prosedurnya apa, karena kan pengiriman berkasnya melalui LPMP, supaya ketika nanti mengirim berkas tidak bolak-balik. Jadi kita pahami dulu syarat-syarat yang kita tentukan sudah sama enggak dengan yang ditentukan oleh LPMP. Harusnya sih sama, cuman enak kalau kita langsung ketemu pengelolanya. Jadi ada satu dan lain hal yang tidak tertulis di situ bisa kita tanyakan.
Ya. Boleh nanti diinventarisir Bu ya. Kira-kira yang 4B ke atas itu masih ada keinginan untuk naik pangkat enggak? Atau sudah mentok? Izin Pak Nang, saya tahun kemarin sudah mencoba mengajukan pak tahunan ke kementerian lewat LPMP. Alhamdulillah sudah turun hapak saya. Ya, terus. Makanya saya juga sudah berusaha mengajak teman-teman yang 4B untuk ayo kita sama-sama ngitung pak tahunan. Oh, ya sudah kalau Bu Warisnya sudah pengalaman ya tinggal diimbaskan aja. Berarti tinggal masalah komitmen dan kemauan di sana. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Sudah hapak saya sudah turun walaupun masih trouble hapak saya, Pak. Kenapa? Kemarin itu kayaknya pak yang saya kirim, mungkin karena ketidaktelitian saya, pak terakhir yang saya kirim itu tidak sesuai dengan SK saya terakhir. Jadi dinilai oleh tim penilai, tetapi nilai saya yang terakhir itu tidak masuk ke hapak gitu. Jadi ini baru proses pembetulan. Iya. Nah, tolong dicek Bu Wari nanti yang mengajukan pak dari sekian orang itu antara SK pangkat terakhir dengan paknya itu. Jadi kalau memang berbeda SK pangkat dengan paknya kan yang harus kita perbaiki paknya ya. Iya. Karena SK pangkat kan tidak bisa lagi diperbaiki sudah. Iya, sebenarnya saya itu nggak salah pak saya Pak. Cuman saya yang ceroboh, mungkin saya masukkan berkas itu nggak teliti. Kayaknya seperti itu Pak. Setelah saya cek SK terakhir saya yang 4B dengan pak terakhir saya udah sinkron, udah bagus. Cuman mungkin yang saya masukkan waktu itu pak yang lain gitu loh Pak. Jadi itulah mungkin pengalaman tuh mahal tuh di situ Pak. Oh ya sudah siap. Di-share aja Bu. Saya boleh ke Pak Jumingan lagi Bu. Saya pengen nanya Pak Jumingan. Pak Jumingan silakan Pak. Pak Jum, saya mau nanya Pak, ya. Kalau nanti ada guru-guru yang tidak membuat pak sampai 31 Oktober, kira-kira apa yang Pak Jumingan lakukan Pak? Apakah ada tindakan khusus atau berupa sekedar pembinaan, ataukah ada secara tertulisnya, atau hal-hal lain? Tolong Pak kami diberikan masukan ketegasan supaya saya agak plong gitu. Ya. Jadi Pak, pada prinsipnya itu kita tidak akan mempersulit kawan-kawan ya terkait dengan Pak, ini kan nasib ya Pak ya, nasib kawan-kawan semua. Asalnya kita mempermudah ya, tetapi ya jangan sampai mudahnya laju syarat-syarat tidak terpenuhi ya. Apa yang persyaratkan dari dinas ya kita dukung, bagaimana caranya. Tidak kita persulit Pak Anang ya. Kalau guru senang, kendala-kendala ya kawan-kawan senang kita juga senang Pak. Guru senyum kita senyum. Ya intinya kita permasalahannya apa Pak Jumingan? Ya. Permasalahannya apa yang biasanya ada di sana Pak? Permasalahan gimana Pak? Kurang jelas saya. Permasalahan yang sering ada di SLB terhadap pak ini seperti apa Pak? Oh ya. Memang itu terkait dengan apa itu? Kalau terkait dengan KPI, KI itu memang agak sulit Pak ya. Jadi tidak semua kawan-kawan ini belum semua ya berniat untuk menulis ya. Karena kesibukannya. Seperti itu. Oh iya. Ya. Tetapi ya kita permudah kalau kita memang seminar yang syaratnya 15 orang 3 sekolah ya kita datangkan kawan-kawan sekolah lain. Kita permudah proses seminar dan sebagainya, tidak kita persulit sehingga kawan-kawan menjadi takut. Kita permudah selama ini Pak Anang. Supaya semangat untuk menghitung pak tahunan itu Pak. Iya. Terus mungkin mohon petunjuk Pak Jumingan kalau misalnya dari dana BOS atau PSG atau sumber dana lain untuk menyemangati guru-guru ini dialokasikan dana khusus berupa akomodasi atau bantuan apa gitu, memungkinkan nggak Pak dari segi SPJ-nya Pak? Suara pecah Pak Anang, nggak terdengar.
maaf. Oh, suaranya pecah ya. Siap. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Jumingan atas bantuannya. Nanti kita bisa kolaborasi lagi di lain kesempatan. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, Bu Sriwaris tadi ada Pak? Sudah Pak. Alhamdulillah, nanti seandainya ada pertanyaan mungkin saya japri aja ke Pak Anang. Gini Bu, nanti tolong didiskusikan lagi dengan Pak Jum bahwa diusahakan ada bantuan untuk pengembangan tim angka kredit sekolah. Artinya kalau mau mengadakan pelatihan, mungkin mengundang narasumber lain atau Bu Sriwaris sendiri sebagai narasumber dan guru-guru yang membuat PIKI atau membuat ikut pengembangan diri atau membuat karya inovatif itu dibantu dari segi pendanaannya menggunakan dana sekolah. Nah, kalau itu memungkinkan, biasanya guru-guru akan lebih semangat kalau ada penyemangat berupa entah itu honor, transport, akomodasi, atau yang lainnya. Itu Bu ya, bisa ditangkap enggak Bu maksudnya? Ya Pak, siap Pak. Terima kasih. Biar bisa menangkapnya, insya Allah. Oke, siap. Ada lain yang mau bertanya Bu?